Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rekan-rekan jamaah salat zuhur musalla Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini sama-sama Allah berikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan takwa, bisa melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan sebuah iringan doa. Semoga kita semua yang hadir menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita awali seperti biasa dengan bersama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Fatihah yang kita baca, rekan-rekan kita semua yang dalam keadaan sakit, saudara kita, keluarga kita semuanya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, dan kita yang hadir semoga selalu Allah karuniakan kesehatan, Allah bukakan pintu rezeki kita, dilancarkan segala urusan-urusan kita, dan dijadikan keluarga serta keturunan kita orang-orang yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Banyak sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Ada yang dilaksanakan sebelum, ketika, dan sesudah. Kita akan bahas yang sebelum. Di antara sebelum sholat ada sunnah yang dianjurkan, yaitu azan dan juga iqamah. Ini yang akan kita bahas pada siang ini. Hadis-hadis yang berkenaan tentang azan dan juga iqamah. Baik, yang pertama saya bahas tentang sejarahnya dulu. Penetapan atau pensyariatan azan. Pada tahun pertama hijrah, lamma qadimu, ketika para sahabat dan juga Rasulullah sampai di kota Madinah, mereka berkumpul di tahun pertama hijrah untuk melaksanakan sholat. Lalu bingung nih, ini gimana kita sebelum sholat? Ada yang menganjurkan, bagaimana ya Rasulullah, kalau kita sebelum sholat memanggil saudara-saudara yang lain sebagai tanbih, peringatan kepada mereka dengan apa? Membunyikan lonceng. Seperti apa? Seperti orang-orang Nasrani. Teng tong, teng tong. Ada lagi yang mengajukan, gimana? Ya Rasulullah, kaifa law nattakhidhu buqan mithlu buqil yahudi. Bagaimana kalau misalkan kita ambil jangan kelonceng seperti orang-orang Nasrani, tapi apa? Trompet, ibaratnya orang-orang Yahudi. Jadi begitu datang mau masuk azan, tonet gitu. Nah, ini gak disetujui dua usulan ini. Lalu Umar mengusulkan, Rasulullah, bagaimana kalau idza nada ahadun minna? Bagaimana kalau ada yang menyerukan dengan suaranya di antara kita? Maka amara Rasulullah SAW Bilalan, Rasul menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Ini asal muasalnya. Jadi azan itu ditetapkan syariatnya pada kapan? Tahun pertama hijrah, ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah dan tiba di kota Madinah. Baik. Yang ini sejarah. Yang kedua, anjuran buat kita umat muslim untuk mengumandangkan azan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadaratis shalah," kalau sudah tiba waktu salat, "falyu'adzin ahadun minkum," kata Rasulullah, hendaknya di antara kalian ada yang mengumandangkan azan. Nah, ini azan ternyata punya nilai yang sangat tinggi, teman-teman semuanya.
Kadang kita ini, mohon maaf, memandang sebelah mata, ternyata yang kita pandang kecil justru besar di sisi Allah. Apa baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis ke-615, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim nomor hadis ke-437. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamu an-nasu," kalau manusia itu tahu, kata Rasulullah, "ma fin nida," apa yang ada, ganjaran apa, pahala apa yang terdapat dalam bagi orang yang mengumandangkan azan, wasofil awal, dan orang yang sholat pada saf yang pertama, kata Rasulullah SAW, illam yajumma lam yajidu, dan mereka nggak bisa untuk mendapatkan keduanya. Maksudnya bagaimana? Mungkin telat dan lain sebagainya karena berebutan untuk mengumandangkan azan, atau bahkan untuk berada di saf yang pertama. Apa kata Rasulullah? Illa an yastahamu alaihi istahamu. Kalaupun gak bisa, mereka pasti akan bahasa kita kayak diundi, kayak orang arisan. Saking apanya? Kalau mereka tahu nih apa yang ada, pahala yang diberikan bagi orang yang mengumandangkan azan dan juga orang yang sholat di saf yang pertama, kata Rasulullah, niscaya mereka bakalan berebut. Kalau perlu dikocok. Nih yang azan siapa? Kita kan enggak, giliran azan, mau aja. Serak nih, ya, kesannya banyak aja tuh, ada aja serak. Ini ada. Tapi kadang Ustaz, saya pengen banget azan. Terus kenapa? Takutnya kalau saya azan orang pada nangis, Ustaz. udah. Saking merdunya suaranya. Nanti ada kriterianya, siapa sih orang yang pantas untuk mengumandangkan azan. Jadi sebenarnya teman-teman, sekali lagi saya ulangi, yang mungkin di kacamata pandang kita biasa aja orang mengumandangkan azan, tapi kata Rasulullah apa? Sesungguhnya pahala kalau orang tahu yang didapatkan orang yang mengumandangkan azan, mereka pasti berebut dan sholat di saf yang pertama. Tapi sayang ditutup. Yang kedua apa? Rasulullah SAW bersabda, itu di akhirat balasannya, al-muadzinuna, orang-orang yang mengumandangkan azan, kata Rasulullah, atwalun nasu aqnaqum, nanti mereka itu lehernya panjang ketika di hari kiamat, di padang mahsyar. Jadi nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, mereka yang biasa mengumandangkan azan lehernya panjang. Ustaz, saya kayak jerapah. Ini makanya ada di dalam ayat dan hadis, jangan diartikan secara tekstual. Nah, maka ini makna kiasan. Maksudnya apa? Jadi begini, Pak. Ini kita lagi berebutan nih sesuatu, atau layangan putus dah. Ya, layangan putus. Yang tangannya paling panjang, paling tinggi orangnya, kan dia duluan yang dapat, benar nggak? Maka mereka yang mengumandangkan azan, ini bahasa kiasan. Apa? Lehernya panjang maksudnya apa? Dialah yang paling pertama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Mendapatkan pertolongan Allah nanti di padang mahsyar. Ini sebagian ulama mengatakan tafsirnya seperti ini, jadi makna kiasi. Tapi meskipun demikian, ada juga ulama yang mengartikan secara tekstual. Benar-benar nanti palanya apa? Lehernya panjang. Kenapa? Sebagai pembeda bahwasanya dia adalah orang-orang yang menyerukan untuk mendirikan sholat. Subhanallah. Jadi selain pahalanya besar, nanti di padang mahsyar orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka semuanya akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dahsyatnya nih. Yang ketiga, al-maghfirah lil muadzin. Orang-orang yang mendapatkan mengumandangkan azan, kata Rasulullah SAW, wal muadzinuna yughfaru lahu madda sautihi. Orang yang mengumandangkan azan sepanjang suaranya terdengar. Ini seumpama nih, tadi siapa yang muadzin? Pak Yani. Beliau azan, Allahu Akbar, seumpama suara beliau itu kedengaran seumpama sampai gerbang masuk pertama yang dijaga oleh satpam. Maka sepanjang dari sini sampai sana itu semuanya, di sini dikatakan apa? Wa yusaddiqu man sami'ahu min ratabin wa yabisin wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Allahu Akbar. Maka bebatuan, tumbuh-tumbuhan, apapun yang ada di sekitarnya yang mendengar terkena suara azan tersebut,
nanti akan memohonkan ampun untuk beliau. Subhanallah. Apalagi kalau azannya sampai pakai toa keluar, bisa sampai 500 meter, 1 kilometer dan lain sebagainya. Maka sepanjang suara itu terdengar, batasan akhirnya semua, baik dari apa? Binatang melata, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan akan memohonkan ampun untuk mereka yang memandangkan azan. Bahkan bukan cuma itu. Apa kata Rasulullah? Walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Ya Allah, maka Pak Yani barusan mendapatkan pahala orang-orang yang sholat tadi zuhur. Masya Allah, tadi yang sholat zuhur ada nggak? 50 orang. Subhanallah, beliau dapat pahalanya. Inilah kata Rasulullah. Kalau ini hanya beberapa yang diungkapkan kata Rasulullah. Makanya kata Rasul, kalau tahu semua manusia pahala apa yang didapatkan bagi orang yang memandangkan azan, mereka pasti rebutan. Sayangnya nggak terlalu dibuka, gitu. Akhirnya para berebutan semuanya. Waduh, nggak jadi azan, berebutan mic ya, duluan. Makanya ada penjadwalan gitu ya kadang. Jadi seperti itu, dahsyat sekali. Semua, baik binatang melata, binatang tumbuhan, bebatuan, memohonkan ampun. Dan orang yang hadir sholat, apalagi kalau di masjid jami. Masjid, makanya Syekh muazzinnya Masjidil Haram, berapa orang yang sholat di sana? Atau di masjid-masjid jami di sekitar kita, maka orang yang sholat, atau yang sholat sholat Jumat. Biasanya kan kalau sholat Jumat itu kan banyak sekali. Maka muazin sholat Jumat itu, subhanallah, dahsyat sekali. Berapa pahala yang didapatkan bagi mereka semuanya. Bapak, Ibu hadirin sekalian, mau nggak kalau kita didoakan Rasulullah? Mau. Ini ada manusia yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadis ke-7129, hadis riwayat Imam Abi Daud, At-Tirmizi, dan juga dalam kitab Al-Mushkat. Di sana disebutkan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan, lalu berdoa, Allahumma gfir lil muadzinin. Ya Allah, ampunkan dosanya orang-orang yang mengumandangkan azan. Subhanallah. Ada beberapa manusia yang didoakan Rasulullah. Siapa? Di antaranya orang yang ketika melaksanakan haji atau umroh, ketika tahallulnya dibotakin. Makanya saya masih botak nih, bekas tahallul kemarin. Kalau ada orang, saya bilang, Pak, jangan takut numbuh lagi, jangan takut hilang gantengnya. Saya bilang, kenapa? Sayang hanya sekedar rambut. Karena ada doanya dari Rasulullah, Allahumma gfirlil muhallikin. Ya Allah, ampuni dosanya orang-orang yang tahallul dibotakin. Sampai 3 kali. Kata sahabat, wa ghairihim ya Rasulullah, yang lain juga. Baru ketika yang keempat Rasulullah minta wa ghairihim, dan ampuni juga orang yang ta'alun, cuman dipendekkan 3:1. Selain itu siapa lagi? Ternyata orang-orang yang mengumandangkan azan didoakan langsung oleh Rasulullah, Allahumma gfir lil muadzinin. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya orang yang mengumandangkan azan. Binatang, tumbuhan, bebatuan memohonkan ampun. Orang yang sholat bersama saat itu mendengar suara azannya, pahalanya didapatkan baginya. Yang kedua Rasulullah pun ikut mendoakan dan juga memohonkan ampun atas dosa orang-orang yang mengumandangkan azan. Subhanallah. Nah, ini ada keutamaannya sekarang. Dahsyat sekali. Bukan cuma azan, tapi dia ikut sholat. Hadisnya ini nanti dikiaskan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abi Daud, An-Nasai. Rasulullah SAW bersabda, Ta'ajjaballahu ta'ala minal mu'adzidina wahdah. Liqaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, Yu'jibu rabbuka man ra'a ghanam fi ra'si syatiyati jabi jabalin. Allah itu takjub. Allah itu takjub bahasanya. Ta'ajjaba. Allah itu takjub kepada kita. Bangga. Bagaimana Allah bangga? Ketika ada seorang pengembala kambing di tengah padang yang luas, lalu datang waktu azan, dia sendirian lagi ngembala kambing, lalu dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan, dia sholat. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'adzinu lis-salati wa yusalli, fayaqulullahu azza wa jalla, Allah langsung berkata,
unzuru li abdi, hai malaikatku, lihat hambaku di tengah kesibukannya, dia sedang mengembala kambing. Dia azan, lalu dia qomat dan dia dirikan sholat. Lalu Allah berkata, qad ghafartu li abdi, aku ampuni dosa hambaku ini wahai malaikat. Wa udkhiltul jannah, dan aku masukkan dia sebagai ahli surgaku. Subhanallah. Ini dikiaskan oleh para ulama. Sekarang kan gak ada pengembala kambing, ada sih ada, tapi pekerjaan banyak rupanya. Ketika di tengah kesibukan kita, udah mulai 11:30, udah diizinkan nih sama perusahaan untuk waktunya istirahat. Kita turun dari lantai berapa? Dari lantai 10, lantai 15, 17, turun. Kemana? Langsung ke Baitur Rahman. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qomat, kita dirikan sholat. Maka Allah langsung berkata, hai malaikatku, lihat di tengah kesibukannya, dia dia azan, dia qomat, lalu dia sholat. Maka kata Allah, aku ampuni dosanya dan ku catat sebagai ahli surgaku. Subhanallah. Jadi sekali lagi jangan menganggap ini hal yang kecil di mata kita, gak bernilai. Ternyata azan ini, orang-orang yang memandangkan azan sangat-sangat dahsyat sekali. Baik, rekan-rekan sekalian, ini bahkan sudah saya sampaikan tadi, orang-orang yang azan ini diampunkan segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, apa kriterianya atau tata cara pelaksanaan azan? Baik. Dalam mengumandangkan azan di sini dibilang sifatuhu, sifat dalam melaksanakan azan. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan an yasfa'al adzan wa yutiru bil iqamah. Rasul menyuruh Bilal ketika azan yasfa'ah, syafa'ah, artinya ganjil, genap, digenapkan. Jadi kalau pas azan genap. Dan yang kedua wa yutiru fil iqamah. Sedangkan kalau pas qomat diwitirkan, diganjilkan. Nah, yang kedua, itu tata cara yang pertama. Jadi kalau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Tapi kalau qomat sekali saja. Nah, kecuali pas ketika qad qomatis shalah itu 2 kali. Yang kedua, mengenai sifatnya azan. Ketika azan ada beberapa tata caranya. Yang pertama, pernah saya sampaikan, gak usahlah terlalu sok-sokan, sok paseh. Maksudnya bagaimana? Biasa aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak usah pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak usah begitu. Gak ada kolkolahnya di sana. Kadang ada yang kayak begitu, saya dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak usah, biasa aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini dibilang Rasulullah SAW bilang wa yaj'alul muadzin bi'aihi fi udhunaihi. Kata Rasul, tangan itu ada di telinga, dua-duanya. Jadi boleh begini, ada yang begini, ada yang begini, boleh, silakan. Jadi di telinga, tangan ini dianjurkan seperti itu. Nah, yang kedua, ketika sholat, ketika adzan, pertama menghadap kiblat. An yastaqbilal kiblah. Kita harus menghadap kiblat. Hanya saja ini banyak yang enggak melaksanakan. Ketika kata-kata hayya 'alas shalah itu istadarrat ilal yamin, menghadap ke kanan. Hayya 'alas shalah. Nah, ke sana. Tapi ketika hayya 'alal falah ke kiri. Hayya 'alal falah ke kiri. Itu sunahnya begitu. Jadi ketika hayya 'alal falah ke kanan, hayya 'alal shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Dan ini teman-teman harus ini. Hayya 'alas sholatu itu tak tamarbutoh. Ketika diwakafkan jadi huruf ha. Bukannya hayya 'alas sholah, bukan pakai ha, tapi pakai ha. Yang kedua hayya 'alal falah, falahun itu pakainya ha, bukan pakai ha. Ini kadang suka dibalik. Hayya 'alas sholahnya pakai ha kecil, hayya 'alal falahnya pakai ha besar. Enggak. Jadi jangan dibalik. Nah, dan yang selanjutnya itu jadi begitu ya. Jadi ketika yang lainnya tetap dari mulai Allahu Akbar sampai terakhir tetap, hanya kalau bagi yang ingin azan
ketika pada kata-kata hayya 'alas shalah menghadap ke kanan. Ketika hayya 'alal falah ke kiri. Ini anjuran sunnahnya. Dan yang selanjutnya apa? Rasulullah SAW bersabda, kata baginda Nabi besar Muhammad apa? Antakuna muadzin. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dalam keadaan apa? Mau muazan itu an yakuna mutawaddian, sudah dalam keadaan wudu. Meskipun di sini bukan sebuah kewajiban, tapi baiknya, sunnahnya orang kalau mau azan dia udah dalam keadaan punya wudu. Jadi dia wudu dulu, karena ada di beberapa tempat begitu udah masuk waktu azan dia azan. Nah, begitu selesai dia baru wudu. Enggak, wudu dulu baru azan. Nah, jadi seperti itu. Yang selanjutnya teman-teman sekalian, ketika suara azan, kalau teman-teman mau azan, kalau bisa ada banyak nada-nada dalam mengumandangkan azan. Disesuaikan. Karena di sini kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, siapa sih orang yang layak untuk azan itu? Kata Rasulullah SAW, orang yang azan itu orang yang paling panjang suaranya, napasnya. Ustaz, napas saya pendek, boleh nggak azan? Boleh, silakan. Tapi diatur dulu, latihan dulu di rumah. Dan yang kedua, maaf ya, ini kadang kan diri di sini ini butuh mental. Wah, udah belajar nih, tapi begitu gerdeg, apa sih? Iya, nervous. Akhirnya jadinya apa? Jadinya berantakan azannya. Maka kalau mau azan, apalagi jarang-jarang azan, wah, mendengar penjelasan ini, besok saya mau azan. Kalau enggak, entar asar saya mau azan. Boleh, silakan. Tapi kalau bisa, latihan dulu. Gimana latihannya? Qomat dulu. Saya komat ya, apa? Oh, udah sering komat, udah mental, udah bentuk, baru besok azan. Supaya apa? Jangan sampai entar begitu dengan penjelasan kayak begini, termotivasi, pengen azan, karena nggak biasa, entar azannya jadi keder, gigil. Kenapa? Karena nervous. Hayya 'alas shalah akbar. Karena nervous kan, ada begitu. Azan keder jadinya. Jangan, makanya apa? Kalau bisa diinikan. Kan ada banyak azan. Mau azannya ala Masjidil Haram, Allahu Akbar, boleh. Atau nahawan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa lagi serah. Jadi serah, disesuaikan aja. Yang terpenting apa? Suaranya dikeraskan, dikencangkan. Jadi ini beberapa anjuran teman-teman bagi teman-teman yang mau azan, silakan. Dan ini hati-hati nih. Di sini dibilang Rasulullah SAW an-nahyu an akhdil ujrah 'alal adzan. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abi Daud dan At-Tirmizi. Kata baginda Nabi, wattakhadhu mu'adzinan la ya'khadhu 'ala adzanihi ajran. Janganlah di antara kalian mengambil upah dari azan. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi silahkan untuk ada marbot, tapi itu jangan jadikan azan itu bagian dari tugasnya. Jadi azan nih digaji, nggak boleh. Itu larangannya dari Rasulullah. Nggak boleh orang dijadikan ini sebagai usaha, pekerjaan. Nggak boleh. Apa pekerjaannya? Muazin, enggak. Azan itu nggak boleh dijadikan sebuah pekerjaan. Jadi teman-teman yang mau azan, silahkan azan, nggak usah dipungut biaya. Sekali azan gocap ya, nggak boleh begitu ya. Jangan. 5 kali azan udah 2,5, lumayan itu ya. Jangan, nggak boleh begitu. Nah, ini untuk azan. Nah, yang selanjutnya Rasulullah SAW sekarang ada yang bertanya. Itu tadi beberapa kriterianya. Ada yang bertanya, Ustadz, antara azan sama iqomat itu sebenarnya jaraknya berapa lama sih? Ini kan beda-beda di tempat-tempat. Nah, di sini hadisnya Rasulullah SAW bilang, wa yufassilu bainal adzan wal iqamah bijilsatin. Lama ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala waj'al baina adzanika wa iqamatika miqdaru ma yafrugul aqlu min aqlihi. Jarak, kata Rasulullah, jadikan
pemisah antara azan dengan iqamah kalian laksana orang yang habis makan. Orang habis makan, selesai makan kan dia nggak langsung bekerja, nggak langsung aktivitas. Kalau bahasa kita nurunin dulu makanan ke perut, bener ya? Sebatang dulu dah. Apa? Sebatang dulu. Sebatang dulu. Ya boleh lah, sebatang dulu. Sebatang biasanya berapa lama tuh? 5 menit lah. Setengah jam. Sama kopi. Biasanya sebatangnya cuma 5 menit. Yang lama itu mau ngobrolnya, komponya kalau tadi ya. Jadi hitungannya itu mayafrugu minal akal. Jadi orang habis makan, nurunin. Kalau kita habis makan langsung bekerja, aktivitas kan kalau bahasa orang Betawi begak perut. Nah, biasanya nurunin dulu dah, istirahatin. Nah, mungkin ya kita 10 sampai 15 menit. Maka jaraknya itu Rasulullah ya seperti itu. Hanya saja kalau di waktu bulan Ramadan jarak antara makan sahur dengan azan itu dibatasin sama Rasulullah. Kata Rasulullah dari Anas bin Malik, dia pernah makan Rasul, tasahar nama Rasulullah SAW. Lalu kami melaksanakan sholat. Sahabat nanya, wahai Anas, ketika kamu sahur bersama Rasulullah, jarak dari makan sahurmu sampai azan subuh itu berapa lama? Kata Anas, qadra sittina ayat. Kalau orang baca Al-Quran ya sekitar 60 ayat. Surah Ar-Rahman. Nah, berarti kurang lebih sekitar setengah jam. Nah, ini ketika Ramadan. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika ada yang azan, bagaimana jarak waktunya? Jarak waktunya ya tadi, ya mungkin kalau sekarang sudah ditentukan dengan alat, ya bisa sampai 10 sampai dengan 15 menit. Itu jadi patokannya. Yang selanjutnya, nah ini saya pernah kejadian ya. Pernah kejadian. Ada orang dia lagi kongkong-kongkong di masjid. Begitu azan, lalu dia kabur. Dia nggak sholat. Ada juga kejadian, ada sebuah taklim dipimpin oleh seorang guru. Mungkin dia punya acara lagi yang mungkin jauh waktunya. Begitu selesai pengajiannya itu dari habis maghrib sampai isya. Begitu selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan muazin tuh azan isya. Nah, dia begitu azan berkumandang nggak sholat isya, langsung ngejar acara selanjutnya. Allahu Akbar. Kalau dia paham, ada hadis yang berkenaan dengan ini. Jadi teman-teman kalaupun sesibuk apapun udah dalam posisi di mana nih? Di masjid atau di musola azan, jangan kabur. Wah, udah azan, yuk. Kadang-kadang ada yang begitu. Apa ini hadisnya sahih? Rasulullah SAW bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadis ke 10.550. Nah, dalam kitab Al-Mushkat nomor hadis ke 1774. Rasulullah SAW bersabda, "Wala yakhruju minal masjid ba'dal adzan lima ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam. Idza kuntum fil masjid." Kalau kalian berada di dalam masjid, fanudiya bis salati, lalu azan berkumandang. Apa kata Rasulullah? Fala yakhruj ahadukum hatta yusalli. Jangan kalian keluar dari masjid itu sampai kalian ikut sholat berjamaah di dalamnya. Terus bagaimana kalau ada orang yang keluar? Wa qala Abi Hurairah. Abi Hurairah mengatakan, adapun bagi orang yang melakukan itu, azan, begitu azan dia keluar, dia nggak ikut sholat, apa? Faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Makanya kalau udah berada di azan, ada di masjid posisi kita atau di musola, jangan keluar, udah sholat. Berapa lama sih? Paling banter 5-10 menit, bener gak? Yang ngejar waktu sih, acara sih acara. Sholat aja dulu lah. Kalaupun terlambat masih bisa dimaklumin, hanya berbeda 5-10 menit. Kecuali kita sholat dulu, menghabiskan waktu setengah sampai 1 jam. Itu beda lagi, paling gak kan cuma 5-10 menit. Gak beda jauh, kalaupun berjalanan juga cuma beda beberapa meter. Jadi kalau bisa jangan sampai. Bahkan di sini lebih dahsyat lagi teman-teman. Ada orang dengar suara azan, dia nggak datang buat sholat, dia nyantai dulu. Ada nggak yang begitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah azan, dia nggak sholat, batang dulu. Makanya bahasanya begini, begitu azan,
Samsu baru dihidupin. Lanjut nggak? Lanjut. Apa yang lanjut? Ajannya malah lanjut, kita ngerokok. Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'an nida," orang yang mendengarkan suara azan, kata Rasulullah, "falam ya'ti," maka dia nggak buru-buru datang untuk melaksanakan sholat. Bahasa kita mungkin tantara dulu dan ditunda-tunda. Apa kata Rasulullah? "Fala sholata lahu illa min uzrin," maka tidak ada pahala sholat bagi dirinya. Masya Allah. Ini yang pokoknya selalu ya. Sebatang. Ya, kalau mau udah azan ya udah dah, bentaran. Bayang bentaran doang 5-10 menit udah kelar gitu. Emang warga Umar Rokiin. Pada berpendapat begitu. Itu kan tempat makan. Kalau mau waktu sholat, katanya makan dulu baru sholat. Mubazir. Ketika hidangan sudah disiapkan, makan dulu katanya gitu. Baik, memang Dalil mereka. emang kalau tukang bajai bisa Jadi begini, memang saya pernah jelaskan. Ada di dalam kitab fikih ada beberapa kondisi orang itu makruh sholatnya makruh ketika melaksanakan sholat. Apa yang pertama, menahan tadi buang air besar ataupun buang air kecil. Jadi dia sholat sambil menahan itu semuanya, itu makruh. Yang kedua apa? Ihdorit to'am. Ketika sudah disediakan makanan, itu dia lalu sholat dulu. Ini makruh hukumnya. Tapi ini bukan yang ada di restoran, bukan yang ada di warung. Beda lagi kondisinya. Ini mah disediainnya bukan setiap sebelum sholat. Jam 7 juga disediain dia. Ya makanya itu alasan aja. Kak, satu ketika misalkan ada kayak saya kemarin pernah kejadian. Kita kajian mulai dari jam setengah 10. Jam 11 lewat 15 udah selesai. Mau nungguin azan kan lama banget. Akhirnya masih ada kurang, apalagi sekarang kan azan jam 12 lewat 10. Berarti masih ada kurang lebih sekitar 50 sampai 1 jam. Udah katanya, "Usah kita makanan dulu aja ya." Ya udah kita makan karena memang udah ready. Udah kita makan dulu. Ya namanya makan kan ya waktunya mungkin lama. Tiba-tiba azan. Nah, maka pada saat itu dihabisin aja dulu. Diperbolehkan. Jadi bukan dia nyari-nyari. Kalau itu nyari-nyari. Atau mungkin dalam keadaan bagaimana? Kayak kita dalam keadaan kondangan, resepsi, ya kan? Apalagi di gedung. Waduh. Udah misalkan acaranya dia mulainya dari jam berapa? Dari jam 11 sampai jam 1 seumpama 3 jam. Nah, teman-teman milih sholat dulu. Sate habis. Karena memang kalau di gedung begitu ya. Karena memang begitu. Seberapa banyak pun kita sediakan pasti nggak habis. Daripada nanti Allahu Akbar. Udah pikirannya pasti ke sana, nggak khusyuk. Makanya lebih baik, makanya saat itu menurut para ulama fikih ini pun terjadi kepada siapa? Abdullah ibnu Umar. Ketika disediakan, beliau makan dulu. Ditanya kenapa? Supaya nggak mengganggu sholat. Apalagi kalau dipaksakan benar-benar sholat dulu, imam zuhurnya lama. Habis nih, masih kode dah. Bisa ustaznya begitu? Jangan ya. Nggak boleh, kalau memang itu beda lagi kondisinya dengan yang samping, nggak apa-apa. Sebentar doang, 5-10 menit, maksimal 15 menit lah kita sholat, benar ya? Nah, baru setelahnya, tadi biasanya kita makan malah bentar, makan berapa lama sih? Yang lama kongkoknya, kayak udah temenin kopi, ada musuhnya dah tuh, ya udah. Apa musuhnya? Ini Ustaz, ya. ada itu di masjid, itu lagi kajian, masuk waktunya sholat. Katanya sih udah ada kesepakatan kalau kajiannya belum selesai, takut gagal paham gitu ya, gagal paham diterusin gitu loh sampai selesai, dan dia nggak ada ajan, langsung komat sholat gitu. Gimana Tat?
Baik, begini ya. Ini ada juga kejadian di beberapa tempat. Seperti di salah satu masjid raya, saya nggak sebutkan masjidnya, daerah Bintaro. Saya nggak nyebut nama. Kajiannya habis maghrib, meskipun bukan hanya di sini, jadi yang dekat ke kalian di Bintaro. Ada di beberapa tempat juga kajiannya habis maghrib. Nah, dia mengambil keutamaan orang yang menunggu datangnya sholat setelah sholat. Nah, itu ada dua keutamaan, apa diampunkan dosa, diangkat derajat. Maka diisi dengan kajian. Nah, banyak di rumah-rumah, di masjid-masjid Betawi juga banyak acara kajiannya maghrib sampai isya. Ini banyak kadang para pengisi-pengisinya kebablasan. Tadi istilahnya nanggung nih. Begitu udah tit, nah nanggung. Makanya diteruskin. Ini baiknya kalau memang dia sudah waktunya azan, stop. Ilmu itu datangnya dari Allah. Mau dijelasin kayak gimana juga, kalau Allah bilang kamu panggilanku aja, kalau udah tunda nggak bakalan turun tuh ilmu. Cuman sampai di mana? Sampai di ini aja, nggak sampai di hati. Jadi kalau saya kadang-kadang mengisi juga ya kajian di waktu maghrib. Karena memang ada yang, makanya ketika kajian-kajian seperti itu yang demikian, kalau bisa, kadang kan nggak setiap hari tuh dari habis maghrib sampai isya. Giliran kajian, maka zikirnya di minimalis. Maksudnya apa? Ya sekedarnya saja. Ya paling kayak tadi saya begitu tadi, istighfar, Allahumma tassalam, langsung doa. Jangan sampai zikirnya seperti hari-hari biasa. Akhirnya apa? Kesempatan untuk pengisi waktunya terbatas, belum sampai sempurna. Akhirnya apa? Tunggu azan, diteruskan. Kalau menurut kami itu gak baik. Kalau memang tadi bahasanya seperti tadi, ini kalau saya berhentikan, ini bisa gagal paham. Mungkin bahasa beliau begitu. Maka bilang aja, baik para jamaah, ini masih koma. Kalau nggak diteruskan, nanti saya takut ada kesalahan pahaman dalam apa yang saya sampaikan. Maka mohon setelah kita sholat isya terlebih dahulu. Setelah sholat isya kita lanjutkan sejenak. Nah, maka tadi saya bilang di masjid raya yang ada di daerah kisaran Bintaro ini itu biasanya dilanjutkan. Jadi setelah azan dilanjutkan lagi. Seperti itu. Itu kembalinya kepada siapa? Pribadi-pribadi, baik dari pengurus, jamaah maupun juga yang pengisinya. Semua mah intinya ke siapa? Ustadznya. Kalau ustadznya bilang stop, ya stop, jangan diikutin. Kecuali masih koma dikit, baik kita teruskan sedikit ya, sedikit saja. Nah, kayak menambah kurang lebih 1-2 menit ya, baik. Sudah cukup, kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan yang selanjutnya. Udah selesai. Tapi kalau diteruskan sampai ada yang 15 menit, 10 menit, bahkan sampai tadi. Lalu gimana Ustadz? Dia nggak azan lagi, langsung qomat. Nah, azan sendiri memang hukumnya sunnah. Jadi gimana? Itu sih boleh-boleh saja dia langsung qomat. Cuma tadi kalau menurut kami kurang etis, kurang layak. Sudah datang waktunya panggilan sholat, lalu tetap dilanjutkan dengan alasan apapun. Kalau saya harus stop, udah nggak boleh dilanjutkan. Kita mau cari apa? Mau cari ilmu, Allah yang punya, benar nggak? Jadi seperti itu. Makanya ini juga sama zuhur tuh. Zuhur kita ini jam 12:10. Ternyata udah habis. Baik ya. Teman-teman sekalian, sebelum saya tutup terakhir sekalian, jadi sekali lagi, kalau ada posisinya yang harus kita perhatikan, ketika azan kita posisi ada dalam masjid, kalau bisa jangan keluar, sholat dulu. Kenapa? Jangan sampai kata Abu Hurairah seakan-akan orang tersebut bermaksiat kepada Allah. Dan yang selanjutnya orang yang mendengar suara azan dia enggak mendatanginya, maka fala sholat lahu, sholatnya kalaupun dia melaksanakan setelah itu dia enggak mendapatkan pahala sholat. Alhamdulillah. Ya, baik, ini saja. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Apanya? Komat berdepan. Nanti kita lanjutkan lagi minggu selanjutnya ya. Kalau komat nanti kita lanjutkan. Habis asar. Sama. Saya juga nggak lihat nih, nggak ada jam nih. Kalau bisa mohon maaf ditaruh jamnya di sini. Apa? Kita kalau ngomong enak aja. Kalau begini, udah jam 12:10 ya kan. Nah, sekalipun zuhurnya itu terlambat,
Maksudnya jam 12:10 tetap haknya teman-teman kan yang diberikan kantor sampai jam 1. Yang kedua, teman-teman juga ada yang mau makan siang. Nanti saya kalau terusin enak aja ngomong, bisa sampai jam 2 juga saya kuat. Cuma saya zolim, mengambil waktunya teman-teman, waktu kerja, waktu makan, apalagi waktu sebatangnya. Saya baju kuning nomor makanya besok kalau ngaji kalau giliran saya jangan pakai baju kuning ya sama gitu ya. Baik, ini saja kita sebelum saya tutup kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Ini dari BMKG teman-teman. Cuaca di Februari dan Maret ini katanya musim hujannya itu begitu dahsyat, intensitasnya besar. Tapi beberapa hari ini, 3 hari ini panas. Jadi banyak saya mengunjungi teman-teman jamaah, ustadz dan lain sebagainya yang pada dalam keadaan jatuh sakit. Ya, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan hadir di Masjidil Haram, doa kita yang dijawab oleh Allah. Kita doakan saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, semuanya, teman-teman semuanya, mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka, diberikan kesembuhan, dan semoga kita semua yang hadir Allah selalu karuniakan kesehatan. Al-Fatihah lisyifa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.